البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah, a'azzani wa azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Wajibat Al-Mutahattimat. Yang terakhir kita ambil adalah mengenai pembatal keislaman yang ke-9, yaitu keadaan orang-orang yang mereka ingin keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan qiyas yang rusak atau dikenal qiyas fasid, yaitu mereka meyakini bahwasannya diperbolehkan keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana diperbolehkannya Nabi Khadir alaihissalam keluar tidak taat kepada syariat Nabi Musa alaihissalam. Namun sudah kita sebutkan bahwasannya keyakinan tersebut adalah keyakinan yang bisa membatalkan keislaman. Allahul musta'an. Kita lanjutkan barakallahu fikum halaman yang ke-79. Qala asy-syarih asbahullah, "Tsumma innahu la yakhfa anna Allah ta'ala akhadha al-mitsaq min al-anbiya alaihimus salam bi annahum in adraku nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yutabi'uhu wa yansuruh." Dan sungguh bahwasannya la yakhfa, tidak asing lagi atau tidak tersembunyi lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengambil sebuah perjanjian dari kalangan para nabi alaihi wassalatu wassalam bahwasanya mereka kalau seandainya menjumpai kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niscaya mereka semuanya harus mengikutinya dan juga menolongnya. Bukti Nabi Isa alaihissalam ketika nanti turun di akhir zaman membunuh atau menumpas Dajjal. Nah, barakallahu fikum, Nabi Isa alaihissalam bukan nabi yang baru. Namun beliau nabi, namun turun di akhir zaman nanti sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, barakallahu fiikum, bukan nabi yang baru. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lima ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum 'ala dzalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin." Artinya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina," dan ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perjanjian kepada para nabi, "Lima ataitukum," terhadap apa yang telah aku berikan kepada kalian, "min kitabin wa hikmah," berupa kitab dan juga ajaran syariat. "Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum," kemudian datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan terhadap apa yang bersama kalian. "La tu'minunna bihi," sungguh kalian harus beriman dengannya. "Wa la tansurunnah," dan sungguh kalian harus menolongnya. Qala, nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aqrartum," apakah kalian mau mengakui? "Wa akhadtum 'ala dzalikum isri," dan kalian mau mengambil perjanjian tersebut? Qalu, mereka mengatakan, "Aqrarna," kami semuanya mengakui dan siap. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasy syahidin. Nah, saksikanlah dan aku bersama kalian termasuk orang-orang yang barakallahu fikum, termasuk yang menyaksikan. Dalam artian bagaimana barakallahu fikum, para nabi saja sudah diberikan ikatan perjanjian. Kalau seandainya barakallahu fikum datang kepada kalian seorang nabi, maksudnya Nabi Muhammad SAW ini ya, barakallahu fikum, kemudian membawa sebuah kitab yang membenarkan apa yang ada pada bersama kalian, berupa kitab-kitab yang ada bersama kalian, sungguh kalian semuanya harus
beriman terhadapnya dan menolongnya. Mereka semuanya para nabi pun mengatakan siap. Nah, menunjukkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang diturunkan di akhir zaman. Dalam artian apa? Barakallahu fikum, Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang paling terakhir. Tidak ada nabi lagi setelahnya. Rasul yang paling terakhir. Tidak ada lagi rasul setelahnya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, siapa saja yang menjumpai kenabian Nabi Muhammad SAW dalam artian umatnya, mau tidak mau harus beriman terhadapnya serta tunduk terhadap syariatnya. Naam. Fa idza kana al-anbiya'ul al-kiram alaihimus salam yajibu alaihim wa yulzimuhum ittiba'u nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam in adrakuh, fa kaifa biman huwa dunahum minal ulama wal ibad wasa'il tsaqalain. Kata penyarahnya, perhatikan, maka apabila para nabi saja yang mulia, para nabi yang mulia saja mereka semuanya diwajibkan atas mereka dan diharuskan atas mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW jika mereka menjumpainya, maka bagaimana dengan orang-orang yang di bawah mereka tingkatannya? Paham ya? Jadi para nabi aja yang tingkatannya para nabi itu kalau menjumpai Rasulullah SAW itu aja apa? Diperintahkan untuk beriman terhadapnya dan juga menolongnya. Bagaimana dengan orang-orang yang di bawah para nabi? Istilahnya gitu. Nah, dari kalangan para ulama, para barakallahu fikum wal ubbad dan para ahli ibadah, wasa'il tsaqalain dan seluruh dua makhluk hidup yaitu jin dan manusia semuanya. Naam. Wallahul musta'an, kata beliau. Waqad atala al-kalamu fi hadhihi al-mas'alati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi kitabi At-Tasawwuf min al-Fatawa, faman ahabba az-ziyadah falyarji' ilaih. Dan sungguh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim rahmatullah alaih, beliau telah berbicara panjang lebar mengenai permasalahan ini di dalam kitab yang bersumber dari fatwa-fatwa beliau. Maka barang siapa yang ingin menambah faedah sebuah faedah, falyarji' ilaih, maka kembalilah kepadanya. Nah, barakallahu fikum, karena beliau, kitab-kitab beliau sebagian dan hampir semuanya dikumpulkan dalam Majmu' Fatawa itu. Nah, Aqidah Wasithiyah juga ada di situ, kemudian Tadmuriyah juga ada di situ. Nah, barakallahu fikum. Nah, walaupun Majmu' Fatawa itu sendiri kan bukan Syekhul Islam yang istilahnya mengarang. Cuman ada barakallahu datang ini orang-orang belakangan dari kalangan barakallahu fikum para ulama, barakallahu fikum mengumpulkan menjadi Majmu' Fatawa yang sangat tebal tersebut. Nah, semua dikumpulkan, fatwa-fatwa beliau, karangan-karangan beliau, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita tutup yang terakhir, barakallahu fikum, yaitu mengenai pembatal keislaman yang terakhir. Karena pembahasan berikutnya nanti bukan pembatal keislaman lagi, tapi masih berkaitan masalah tauhid. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau, qala Asy-Syaikh Abdullah Al-Qara'awi asbahullah, al-ashiru, pembatal keislaman yang ke-10, al-i'radu an dinillahi ta'ala, la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Pembatal keislaman yang ke-10 adalah orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkan dengannya. Bagaimana beramal dia tidak mau belajar? Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi, orang yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mempelajarinya, tidak mau tahu, tidak mau beramal dengannya, ini ternyata termasuk pembatal keislaman. Allahul musta'an. Jadi nanti yang dikenal dengan al-udhru bil jahli, yaitu orang yang dikasih udzur karena kebodohannya, itu kebodohan yang dia itu apa? Merasa dia bodoh akhirnya dia belajar itu loh. Bukan kebodohan yang membangkang. Sudah tahu bodoh, enggak merasa bodoh, suruh belajar enggak mau. Tidak mau menghilangkan kebodohan pada dirinya. Nah, itu nanti dikhawatirkan sudah tidak dikasih udzur lagi. Paham ya? Jadi orang yang disebut al-udhru bil jahli, orang dikasih udzur karena kebodohannya, itu kebodohan yang wajar, memang dia enggak tahu itu ya. Seperti misalkan kita datang di sebuah pelosok, mereka pada nyembah pohon, mereka mengira selama ini mereka bodoh, enggak tahu apa-apa. Pohon itu dikirain bisa barakallahu fikum memberikan rezeki dan semisalnya berbarokah. Nah, itu karena kebodohan mereka yang asli sejak awalnya mereka bodoh, itu dikasih udzur. Paham ya? Karena apa? Karena kebodohan yang tidak dikasih udzur itu kebodohan yang dia itu sendiri tidak merasa bodoh dengan apa? Penjelasan yang ada dan tidak mau menghilangkan kebodohannya. Maksudnya, dinasihati kamu itu enggak tahu seperti ini sebenarnya keliru, yang benar seperti ini. Wah, biarin, biar bodoh aja katanya.
Ya, dalam artian dia sudah tahu bodoh tapi membangkang gitu ya. Tidak mau menghilangkan kebodohannya. Karena kebodohan ini sangat berbahaya sekali barakallahu fikum. Naam. Pada seluruh perkara mau dunia, mau agama, yang namanya kebodohan itu sangat berbahaya sekali. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, sumber kebaikan dunia dan akhirat adalah apa? Naam, kebaikannya adalah ilmu. Dan sumber kerusakan dunia dan akhirat adalah kebodohan. Berkata Imam Abdul Abbas, nah barakallahu fikum, naam, Al-Ma'ruf bil Qirafi rahmatullah alaih. Naam, Ahmad bin Idris ya, Ahmad bin Idris Al-Qirafi. Naam, di dalam kitab Al-Furuq beliau mengatakan wa aslu kulli fasadin fid dunya wal akhirah innama huwal jahl. Fastahid fi izalatihi 'anka mastata'ta. Artinya sumber kerusakan di dunia dan di akhirat itu adalah kebodohan. Nah, maka kata beliau, bersungguh-sungguhlah engkau di dalam menghilangkan kebodohan tersebut semampu dirimu. Jadi apa? Bagaimana caranya kebodohan itu hilang? Karena sumber kerusakan itu. Kemudian beliau lanjutkan, kama anna asla kulli khairin fid dunya wal akhirah innama huwal ilm fajtahid fi tahsinihi mastata'ta. Wallahu huwal mu'in ala khairi kullih. Artinya sebagaimana sebaliknya sumber kebaikan dunia dan akhirat adalah ilmu. Maka bersungguh-sungguhlah engkau di dalam mencarinya. Naam, sesuai dengan kemampuan yang engkau miliki. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong seluruh kebaikan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi semuanya butuh perjuangan dan pengorbanan. Modalnya adalah takwa. Ingin dimudahkan semua urusan, takwa. Ingin ditarikan jalan keluar, takwa. Nah, takwa itu apa? Bukan intinya kami bertakwa itu enggak. Takwa itu apa konsekuensinya? Konsekuensinya menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Karena itu sebagai tameng, sebagai pemisah antara diri kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena definisi takwa adalah an yaj'alal insanu bainahu wa baina 'adzabillah wiqayatan bi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi. Artinya ketakwaan itu definisinya adalah seseorang itu menjadikan antara dirinya dengan azab Allah Subhanahu wa taala sebuah benteng atau sebuah wiqayah, tameng, benteng. Paham ya? Dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itu sumber apa? Agar dimudahkan semua urusan. Kalau enggak percaya bisa dibuktikan. Paham ya? Semua urusan dari mudah awalnya susah, bingung, kemudian bagaimana ini terus bagaimana? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janjinya, janji Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah apa? Terluputkan. Nah, inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah taala itu benar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Naam. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala akan jadikan bagi dia jalan keluar. Satu. Kedua, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala akan apa? Mudahkan semua urusannya. Nah, semua urusan mudah. Modalnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita lihat di sini, al-ashiru al-i'radu an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'mal bih. Wa ad-dalilu qawluhu ta'ala, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih, tsumma a'rada 'anha, inna minal mujrimina muntaqimun." Artinya, pembatal keislaman yang ke-10 adalah berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mempelajarinya, tidak pula mengamalkannya. Karena setelah kita mempelajari agama Islam ini, konsekuensinya mengamalkannya. Karena al-ilmu bila amal kasyajaratin la samarata laha. Ilmu tanpa amalan itu bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Dan orang-orang yang berilmu tidak mau mengamalkan ilmunya diserupakan dengan orang-orang Yahud. Paham ya? Dimurkai. Nah, barakallahu fikum, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu jalan orang Yahud. Mereka apa? Alimu walam ya'malu. Mereka punya ilmu tapi tidak mau beramal. Nah, waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang sesat. Siapa itu? Orang-orang Nasara, mereka beramal tanpa ilmu. Nah, barakallahu fikum, kaum muslimun secara globalnya seharusnya terutama ahlus sunnah wal jamaah hendaknya menjama' antara al-ilmu wal amal. Al-ilmu wal amal, yaitu berilmu dan diamalkannya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid rahmatullah alaih, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Salasatul Usul apa? Nah, beliau meletakkan dalam babnya Imam Bukhari, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Nah, dalilnya adalah apa?
Dalilnya mengenai pembatal keislaman adalah berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih." Siapakah lagi yang lebih sesat daripada orang yang jika disebutkan ayat-ayat Rabbnya, summa a'rada anha, kemudian dia malah berpaling, enggak mau dengar, pura-pura enggak mau dengar, telinganya ditutup misalkan. Naam, inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami akan menghukum orang-orang mujrimin, orang jahat. Karena orang mujrimin ini macam-macam bentuknya. Dan musuhnya para nabi pun orang-orang mujrimin, orang-orang jahat, musuhnya para nabi. Dan mau tidak mau pembawa kebenaran pasti dimusuhi. Jangan bilang tidak, pembawa kebenaran mesti musuhnya ada. Nah, kalau dia pembawa kebenaran kok enggak ada musuhnya sama sekali, itu biasanya ada unsur di balik itu semuanya. Paham ya? Mesti ada, karena sunnatullah jalla wa ala. Antum menyampaikan kebenaran, menyampaikan al-haq, banyak orang yang suka. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin, wa kafaa bi rabbika hadiyan wa nasira." Dan demikianlah kami jadikan pada setiap nabi itu seorang musuh. Setiap nabi ada seorang musuh dari kalangan mujrimin, dari kalangan orang-orang jahat. Nah, tapi cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong dan barakallahu fikum pemberi petunjuk. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kata beliau, wala farqa fi jami' hadhihi nawaqid bainal hazil wal jad wal khaif illa al mukrah. Tidak ada bedanya pada seluruh pembatal 10 ini. 10 ini sudah kita sebutkan ya. Pembatal keislaman yang 10 ini bukan pembatasan. Hanya di antaranya 10 pembatal ini yang paling besar gitu loh. Di sana masih ada pembatal yang lain. Paham ya? Kata beliau, enggak ada bedanya pada seluruh pembatal ini antara orang yang melakukannya itu hazil, bercanda, bersendagura, wal jad, sungguh-sungguh serius, wal khaif atau takut-takut, paham ya? Ilal mukrah, kecuali yang dipaksa. Paham ya? Karena termasuk barakallahu fikum mawani takfir, penghalang-penghalang orang untuk tidak bisa dikafirkan. Barakallahu fikum apa? Di antaranya al-jahl. Kemudian apa? Al-khata, kemudian an-nisyan, kemudian al-ikrah. 4 ini di antaranya yang paling nampak. Barakallahu fikum. Di sana masih ada lagi, dan 4 ini yang paling nampak. Barakallahu fikum, yaitu apa? Al-jahl karena bodoh, kemudian al-khata karena keliru, an-nisyan karena lupa, kemudian yang keempat adalah apa? Adalah karena dipaksa. 4 ini penghalang-penghalang untuk seseorang tidak bisa dikafirkan. Kalau ada 4 tersebut. Tapi kalau cuma sendagura, bermain-main, sungguh-sungguh atau karena takut-takut dan semisalnya, itu masuk dalam pembatalan ternyata. Allahul musta'an, hati-hati barakallahu fikum. Wa kulluha min a'dhami ma yakun khatran wa aktsar ma yakun wuqu'an. Dan seluruhnya 10 ini yang beliau sebutkan dalam Nawaqidul Islam, yang tercantum dalam kitab Nawaqidul Islam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, 10-10-nya itu termasuk apa? Termasuk bahaya yang paling besar. Dan termasuk barakallahu fikum orang yang paling banyak terjatuh di dalamnya. Allahul musta'an. Fayanbaghi lil muslim an yahdharaha wa yakhafa minha 'ala nafsihi. Maka selayaknya bagi seorang muslim untuk berhati-hati dengannya dan merasa khawatir dirinya terhadapnya. Na'udzubillahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabih. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada kemurkaannya dan juga perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada pedihnya azabnya atau pedih azabnya Allah Subhanahu wa taala. Itu matanya. Kita ambil dikit syarahnya. Wa hadan qala asy-syarih asbahullah wa hadan naqidu akhirun nawaqidul Islam al-'asharah. Pembatal yang 10 ini adalah pembatal keislaman yang paling terakhir dari 10 pembatalan yang ada tersebut. Tapi 10 ini pembatasan atau bukan? Bukan pembatasannya, cuman yang paling banyak orang terjatuh dalamnya. Barakallahu fikum. Kalau ada orang mengucapkan ucapan kekufuran tapi karena bodoh, kafir enggak? Ali. Ada orang mengucapkan kekufuran tapi dia bodoh orangnya, enggak tahu. Kafir enggak? Enggak kafir ya, karena ada mawani'nya. Atau karena keliru, atau karena terpaksa, atau karena lupa, enggak bisa dikafirkan. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Wal muradu bil i'rad an dinillah, dan yang diinginkan dengan berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, yang diinginkan dengan ucapan berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, ai amma yajibu ala kulli mukallafin bi 'ainihi ta'allumuhu wal 'amalu bih. Maksudnya adalah apa? Adalah berpaling dari perkara-perkara yang memang diwajibkan atas setiap orang yang terbebani
syariat bi'ainih secara per individu, ya, untuk mempelajarinya dan beramal dengannya. Ya, berpaling seperti sholat 5 waktu, berpaling misalkan, berpaling dari puasa Ramadan, berpaling dari zakat, berpaling dari barakallahu fikum syahadatain misalkan, atau berpaling dari barakallahu fikum haji padahal dia mampu. Itu semuanya perkara yang sangat berbahaya sekali. Naam. Wa huwa ma'rifatu usuluddin wa ma la yas'ul muslim jahluhu. Wa ma la yas'ul muslimu jahlahu. Naam. Yaitu mengetahui dasar-dasar pokok-pokok agama ini, inti agama ini, dan perkara-perkara yang tidak diperbolehkan seorang muslim bodoh terhadapnya. Amma ma'rifatu tafasilid din, adapun harus mengetahui rincian-rincian agama ini secara detail gitu, falaisa dzalikal murad huna, bukan itu yang diinginkan di sini. Karena enggak setiap orang mampu itu loh. Tidak setiap orang mampu. Yang mampu ya orang-orang yang memang Allah Taala berikan keutamaan. Karena keutamaan yang munculnya dari Allah Subhanahu wa taala itu memang tidak semua orang diberi. Tidak semua apa? Tidak semua orang diberi, tapi hanya tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagaimana firman-Nya, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha, wallahu dzul fadlil 'azim." Yang demikian itu adalah keutamaan yang Allah Taala berikan kepada siapapun yang Allah Taala kehendaki, dan Allah Taala zat yang maha memiliki keutamaan yang agung. Naam. Jadi enggak semua orang dapat. Enggak semua orang dapat. Buktinya apa buktinya? Buktinya ya barakallahu fikum ketika orang mencari ilmu, talabul ilm, menghafal ilmu, menghafal hadis, menghafal Al-Qur'an dan semisalnya, itu ada di sana yang memang Allah Taala berikan apa? Pemahaman yang kuat, kokoh, bisa menyampaikan, bisa mengajarkan, bisa mengembangkan. Ada juga di sana yang memang dia hafalannya kuat, kemudian barakallahu fikum memiliki hafalan yang banyak, tapi untuk menyampaikannya itu belum bisa atau belum ada pengalaman. Itu semuanya apa? Tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang namanya keutamaan itu orang beda-beda ya. Nah, barakallahu fikum. Si fulan diberikan keutamaan pandai dalam masalah fikih misalkan. Si fulan diberikan keutamaan pandai dalam masalah usul misalkan. Si fulan diberikan keutamaan pandai dalam masalah lughah atau bahasa Arab misalkan. Itu semuanya barakallahu fikum keutamaan yang Allah Taala berikan kepada masing-masing hamba. Naam, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya wah. Falaisa dzalikal murad huna wa in kana madmuman li'anna ma'rifata tafasilud din wa nahwu dzalik, walaupun itu sebenarnya tercela ya. Orang yang tidak mau mengenal rincian agama juga tercela. Walaupun bukan sampai tingkatan pembatal keislaman. Wah enggak mau, pokoknya mau belajar. Intinya salat, puasa, zakat, haji, ya bismillah. Paham ya? Suruh belajar masalah bagaimana qada'ul hajah yang tepat, bagaimana cara wudu yang benar, bagaimana enggak mau dia. Oh ya, tercela enggak? Tercela. Walaupun tidak sampai tingkatan membatalkan keislamannya, cuma tercela. Kata beliau, wa in kana madmuman, walaupun itu tercela. Paham ya? Pokoknya syahadatain sudah selesai. Syahadatain, salat, puasa, zakat, haji, bismillah udah. Lah, paham ya? Kalau gitu ya udah, selesai katanya. Lah terus bagaimana? Enggak belajar lagi, sudah enggak perlu belajar lagi. Cukup. Rukun Islam ada 5. 5 ini kalau tertunaikan sudah selesai urusan katanya. Tapi apa tercela? Walaupun seperti itu keadaan tercela ya. Kurang barakallahu fikum, karena talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang muslim dan muslimah. Naam. Li'anna ma'rifata tafasilid din wa nahwi dzalik fardhu kifayatin, ya enggak? Dikarenakan mengetahui rincian-rincian agama ini mengenai qada'il hajah, bagaimana masalah muamalah, jual beli, transaksi dan semisalnya, itu fardhu kifayah. Nah, fardhu kifayah hukum globalnya ya. Idza qama bihi man yakfi saqatal ism 'anil baqin. Apabila sudah ada orang yang mempelajarinya, yang mencukupkan, maka yang lainnya hilang dosanya. Maksudnya yang lainnya tidak berdosa. Seperti misalkan barakallahu fikum salat jenazah. Salat jenazah hukumnya apa? Fardhu kifayah. Kalau sudah ada satu orang nyolatkan, yang lainnya enggak jadi dosa. Tapi kalau enggak ada sama sekali, posisinya yang meninggal harus orang muslim, paham ya? Maka nanti dosa semuanya. Paham itu ya? Jadi fardu itu ada 2 ya, fardhu kifayah sama fardhu ain. Fardhu ain itu kewajiban per individu. Kalau fardhu kifayah itu kewajiban yang dikenal kewajiban badali. Badali satu orang ngerjakan, yang lainnya tidak dosa lagi. Paham ya? Barakallahu fikum. Seperti itu. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada 'anha." Dan siapakah lagi yang lebih sesat daripada orang yang apabila disebutkan ayat-ayat Rabb-nya kemudian dia berpaling darinya? Ai la adzlam mimman dzakarahullah bi ayatihi wa bayyanaha lahu wa waddahaha tsumma ba'da dzalik tarakaha wa jahadaha wa a'rada 'anha.
wa tanasaha ka'annahu la ya'rifuha. Maksudnya tidak ada lagi orang yang lebih sesat daripada orang yang apa? Yang apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepadanya ayat-ayatnya, menjelaskannya, menggamblangkannya, kemudian setelah itu justru dia meninggalkannya, menentangnya dan berpaling darinya. Bahkan saling melupakannya. Seakan-akan dia enggak mengenal ayat tersebut. Jangan seperti itu. Karena itu sifatnya orang-orang apa? Orang-orang kafir. Wa idza dzukiru la yadhkurun. Apabila mereka diingatkan enggak mau ingat. Paham ya? Disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala enggak mau mereka. Hati-hati barakallahu fikum. Na'am, Allahul musta'an. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami menghukum orang-orang mujrimin. Ai sa'antaqimu mimman fa'ala dzalik asyaddal intiqam wal 'iyadu billah. Maksudnya aku akan hukum orang yang melakukan hal tersebut dengan hukuman yang sangat dahsyat wal 'iyadu billah. Perlindungan itu atau berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikit lagi, wa ma aktsar mu'ridina fi hadzal zaman. An ta'allumi ma yajibu 'alaihim min dinihim wal 'amal bih imma zahiran aw batinan fayaqa'u ahaduhum fi syirkil akbar wal kufri wan nifaq fadlan 'anil haram wa huwa la yash'ur. Allah musta'an. Fa nasallallahu ta'ala al hidayah wal 'afiyah fid dunya wal akhirah lana wa lil muslimin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kata beliau, "Na'am, betapa banyak wa ma aktsarul mu'ridin, betapa banyak orang-orang yang berpaling di zaman sekarang ini." Paham ya? Berpaling apa? Berpaling dari mempelajari perkara yang wajib untuk mereka berupa perkara agama mereka. Banyak orang yang berpaling enggak mau belajar lagi itu ya, banyak sekali. Nah, barakallahu fikum, dan juga tidak mau beramal dengannya, imma secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Nah, akhirnya salah satu di antara mereka terjatuh dalam perkara yang sangat berbahaya, yaitu syirik akbar. Ngam, dan kekufuran serta kenifakan. Fadlan, terlebih-lebih lagi terjatuh dalam perkara yang haram wa huwa la yash'ur, dalam keadaan dia tidak tahu. Oleh karena itu ilmu itu jangan sampai kita sepelekan barakallahu fikum. Ilmu itu memang sangat luas sekali. Jadi ilmu itu jangan bayangannya cuman kecil, itu enggak, ilmu banyak sekali dan luas, butuh perjuangan dan apa? Pengorbanan, paham ya? Butuh perjuangan dan pengorbanan. Nah, barakallahu fikum. Man talabal hadis aflas. Barang siapa yang mencari ilmu itu bangkrut. Kenapa bangkrut, Pak? Kenapa bangkrut? Mencari ilmu kok bangkrut kenapa? Kenapa mencari ilmu kok bangkrut? Man talabal hadis aflas. Barang siapa yang mencari hadis, mencari ilmu, maka dia bangkrut. Oh, malah bangkrut bagaimana? Mencari ilmu bangkrut. Gimana kira-kira? Penjabarannya bagaimana itu? Anda tahu? Apa terus? Bangkrut. Nah, globalnya seperti itu ya. Jadi disebutkan oleh al-Imam, nah barakallahu fikum, Syu'bah bin Hajjaj, Abu Bustam ya, Abu Bustam rahmatullah alaih, Amirul Mukminin fi hadis, man talabal hadis aflas. Barang siapa yang mencari ilmu itu bangkrut. Mencari hadis bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena dia harus mengeluarkan hartanya. Terkadang harus mengeluarkan bensin, ya enggak? Terkadang harus mengeluarkan buku tulis, pena, pensil, uang semua. Paham ya? Bangkrut tapi di sisi manusia. Adapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala jangan bilang bangkrut. Dijamin masuk surga jika benar-benar ikhlas niatnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, niscaya Allah Taala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Paham enggak paham, pokoknya dia datang di majelis ilmu itu sudah dapat keutamaan yang sangat besar. Apalagi paham, tambah lagi, itu loh. Paham ya? Karena pahamnya seseorang terhadap ilmu berarti tanda kebaikan pada orang tersebut. Tapi orang itu enggak dipahamkan sama sekali, enggak mau belajar, enggak dipahamkan juga, itu tanda keburukan. Allah musta'an. Oleh karena itu hadisnya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan muttafaqun alaih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Taala inginkan padanya sebuah kebaikan, niscaya orang tersebut akan dipahamkan dalam masalah agama ini. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih dalam kitab Majmu'ul Fatawa, wa lazimu dzalik anna man lam yufaqqihullahu fid din lam yurid bihi khaira. Artinya keharusan daripada hadis tersebut, barang siapa yang Allah Taala tidak inginkan padanya kebaikan, atau barang siapa yang Allah Taala tidak pahamkan dia dalam agama ini, Allah Taala tidak menghendaki padanya kebaikan. Allah musta'an, hati-hati. Fayakunu tafaqquh fid din fardhan, kata beliau. Fayakunu at-tafaqquh fid din fardhan. Maka menjadilah mempelajari ilmu agama itu wajib. Wal fiqhu fid din bi ma'rifatil ahkam syar'iyyah, bi adillatiha
barakallahu fikum bi adillatiha sam'iyah. Naam, wa man la ya'rif dzalik lam yakun mutafaqqiha. Atau kama qala rahimahullah. Artinya memahami ilmu agama itu adalah dengan cara mengetahui hukum-hukum syariat ini beserta dalil-dalil sam'iyah. Dalil sam'iyah itu dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barang siapa yang tidak mengenal itu sama sekali, maka dia tidak dikatakan faqih, tidak dikatakan paham dalam masalah agama ini. Nasallallahu as-salamata wal afiyah, kata beliau, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah dan juga keselamatan di dunia dan akhirat ini bagi kita semuanya dan bagi segenap kaum muslimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi dan zat yang maha agung. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Insyaallah taala berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.